Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Latifah di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada semester ini kita akan mempelajari tentang persamaan persamaan nilai mutlak, sistem persamaan persamaan linear, dan fungsi. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengenal konsep nilai mutlak, yang kedua adalah menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak dilambangkan atau dinotasikan dengan tanda simbol X yang diapit oleh dua garis lurus. Ini. Tanda mutlak menandakan nilai yang ada di dalamnya selalu bernilai positif atau nol hasilnya. Mari simak ilustrasi berikut. Buatlah sebuah garis bilangan. Anggap kamu berdiri di bilangan 0. Maju 2 langkah ke depan. Nah, kalau ke depan berarti positif, kalau ke belakang negatif. Nah, jadi kalau kita tuliskan dengan nilai mutlak, jadi nilai mutlak 2 itu sama dengan hasilnya berapa langkah yang ditempuh, 2 langkah. Jika kamu mundur 2 langkah ke belakang, maka kalau kita tuliskan dengan nilai mutlak, maka nilai mutlak negatif 2 sama dengan berapa jarak tempuh, 2 langkah. Nah, anggap lagi kamu berdiri di bilangan 0. Maju 2 langkah ke depan, kemudian mundur 5 langkah ke belakang, kemudian mundur lagi 4 langkah ke belakang. Berapa total yang ditempuh? Jika kita tuliskan dengan nilai mutlak, maka 2 langkah ke depan nilai mutlak 2 ditambah, kemudian 5 langkah ke belakang nilai mutlak negatif 5 ditambah, mundur lagi 4 langkah ke belakang nilai mutlak negatif 4. Mutlak 2 hasilnya 2, mutlak negatif 5 hasilnya 5, mutlak negatif 4 yang 4, jadi uang seluruhannya sama dengan 11 langkah yang ditempuh. Jadi nilai mutlak itu mempositifkan nilai yang ada di dalam tanda mutlak ini. Jadi kalau tanda misalnya nilai mutlak negatif 10, maka hasilnya 10. Nilai mutlak negatif 12, maka nilainya hasilnya 12. Jadi konsep nilai mutlak itu erat kaitannya dengan jarak. Nilai mutlak suatu bilangan didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut dari 0 pada garis bilangan sehingga hasilnya selalu positif. Coba tentukan hasil dari nilai mutlak berikut. Nilai mutlak 7, hasilnya 7. Kalau nilai mutlak negatif 7, hasilnya tetap 7. Nah, jadi yang negatif jadi positif, yang positif tetap positif. Nilai mutlak 12 sama dengan 12. Nilai mutlak negatif 12 hasilnya 12. Nah, kalau nilai mutlak X sama dengan 7, maka nilai X yang ada di dalam ini kemungkinannya bernilai 7 atau negatif 7. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah 7 dan negatif 7. Sedangkan jika nilai mutlaknya sama dengan 12, maka nilai X yang memenuhi tentu 12 atau negatif 12 yang di dalamnya ya. Kalau ini nilai, yang di dalam sini nilai, yang kalau di luar ini namanya hasil. Jadi nilai mutlak X hasilnya 12. Nah, definisi nilai mutlak secara matematis, pengertian nilai mutlak dapat ditulis sebagai berikut. Nilai mutlak X itu bernilai positif untuk X lebih dari sama dengan 0.
nilai X bisa bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Atau bisa juga didefinisikan seperti ini. Nah, kalau misalnya mutlak X, nilai mutlak X sama dengan negatif 3. Nah, maka ini bukan nilai mutlak, karena nilai mutlak itu hasilnya selalu negatif, positif. Kalau negatif berarti bukan nilai mutlak, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, jadi nilai yang memenuhi dalam nilai mutlak bisa bernilai positif atau negatif, sedangkan hasilnya dari nilai mutlak selalu positif. Nah, jadi ini hasilnya selalu positif, nilainya yang di dalamnya bisa positif, bisa negatif. Sifat-sifat nilai mutlak. Nah, yang pertama, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif X sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X sama dengan bisa diganti menjadi akar X pangkat 2. Nah, bila ada nilai mutlak A dikali B, maka bisa kita pisah menjadi mutlak A dikali mutlak B. Nilai mutlak A per B bisa kita pisah menjadi nilai mutlak A per nilai mutlak B, dengan B tidak boleh sama dengan 0 karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Persamaan nilai mutlak. Nah, sebagai materi prasyarat di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Suatu persamaan pasti ada tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan, tandanya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, contoh persamaan linear satu variabel kita lihat kembali. Misalnya X dikurang 2 sama dengan 5. Maka supaya di sini sisa X aja, maka 2 ruas harus ditambahkan dengan 2. Nah, jadi X dikurang 2 tambah 2 sama dengan 5 ditambah 2. Nah, jadi supaya di sini angkanya hilang, bersisa X sama dengan X. Nah, negatif 2 tambah 2 sama dengan 0, jadi bersisa X sama dengan 5 ditambah 2. Jadi X nya sama dengan 7. Bisa juga langsung, biasanya kita istilahkan dengan pindah ruas. Nah, supaya di sini X supaya di sini X aja, berarti negatif 2 pindah ke sebelah jadi positif 2. Nah, jadi langsung ini tidak usah dibuat. Nah, karena nilai X nya tadi sama dengan 7, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 7, atau kita tulis dengan HP sama dengan 7. Yang kedua, 2X tambah 7 sama dengan 13. Nah, jadi 2X sama dengan 13, ini 7 nya kita pindah ke sebelah, jadi negatif 7. 2X sama dengan 13 dikurang 7 sama dengan 6. Jadi X nya sama dengan 6 dibagi 2, X nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau HP sama dengan 3. Nah, persamaan nilai mutlak. Contoh pertama, persamaan nilai mutlak. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, sesuai definisi kita ubah dulu. Untuk persamaan 1, nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Dia akan bernilai positif untuk X kurang dari 2 lebih untuk X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Yang persamaan kedua, jika dia akan
bernilai negatif 3 untuk X dikurang 2 kurang dari 0. Nah, jadi ini syaratnya. Nah, untuk yang pertama dulu, X dikurang 2 sama dengan 3. X dikurang 2 sama dengan 3, negatif 2 nya pindah ke ruas sebelah kanan. Dan jadi X sama dengan 3, negatif 2 pindah ke sebelah kanan, jadi positif. Jadi X sama dengan 5. Yang kedua, X dikurang 2 sama dengan negatif 3. Nah, ini. Nah, jadi X dikurang 2 sama dengan negatif 3. Supaya sisa X di sini tambah 2 kedua ruasnya, atau bisa langsung negatif 2 nya kita pindah ke kanan. Jadi X sama dengan negatif 3 tambah 2. X sama dengan negatif 1. Nah, untuk syaratnya, yang pertama syaratnya X dikurang 2 lebih dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan 2. Jadi apakah benar nilai X dikurang 5 X sama dengan 5 ini nilainya lebih dari sama dengan 2? Nah, yang nilai X yang lebih dari sama dengan 2 itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti X sama dengan 5 ini benar. Nah, untuk yang kedua, X sama dengan negatif 1. Untuk X dikurang 2 kurang dari 0, atau X kurang dari, ini negatif, ini sebelah jadi positif. Jadi X kurang dari 2. Apakah negatif 1 itu kurang dari 2? Nah, benar ya, negatif 1 itu kurang dari 2. Nilai X yang kurang dari 2 berarti 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, jadi benar. Jadi karena keduanya benar, artinya X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1 merupakan himpunan penyelesaian, atau bisa kita tulis HP sama dengan negatif 1,5. Contoh kedua, persamaan nilai mutlak. Nah, tadi kan mutlak sama dengan, nah yang di sini ada angka. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya, angkanya harus kita jadikan, harus kita pindah ke ruas kanan dulu, jadi supaya nilai mutlak sama dengan, nah, bentuknya nilai mutlak sama dengan X ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi nilai mutlak X tambah 1 sama dengan 2 sudah menjadi bentuknya nilai mutlak sama dengan, baru nilainya kita ubah menjadi persamaan yang pertama, X tambah 1 ya sama dengan 2. Yang persamaan kedua, X tambah 1 sama dengan negatif 2. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Untuk X tambah 1 sama dengan lebih dari sama dengan 0. Untuk persamaan kedua, X tambah 1 kurang dari 0. Yang pertama X tambah 1 sama dengan 2. X tambah 1 sama dengan 2. Yang satu kita pindah ke kanan. Jadi X sama dengan 2 dikurang 1, aslinya positif, pindah ke sebelah jadi negatif. Jadi X sama dengan 1. Untuk persamaan yang kedua, X ditambah 1 sama dengan negatif 2. Nilai yang 1 kita pindah ke kanan, positif pindah ke kanan jadi negatif. Jadi X sama dengan negatif 2 kurang 1. Jadi X sama dengan negatif 3. Nah, untuk syaratnya, untuk X
sama dengan 1, itu X syaratnya X tambah 1 lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari negatif 1. Nah, ini hasilnya positif, jadi negatif. Apakah benar X sama dengan 1 ini nilainya lebih dari sama dengan negatif 1? Benar. Untuk X sama dengan negatif 3 yang persamaan kedua, syaratnya X tambah 1 itu kurang dari 0 atau X kurang dari negatif 1. Nah, ini hasilnya positif 1 pindah ke sebelah jadi negatif 1. Jadi, apakah negatif 3 kurang dari negatif 1? Nah, benar ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, karena keduanya benar, maka keduanya merupakan himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya sama dengan negatif 3,1. Untuk persamaan contoh yang ketiga, nah di sini ada 2 di luar tanda mutlak. Nah, maka akan kita ubah menjadi mutlak sama dengan. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, yang angka kita pindah dulu ke sebelah. Jadi positif 6 kita pindah ke kanan menjadi negatif 6. Jadi 2 dikali nilai mutlak X dikurang 4 sama dengan 14 dikurang 6, hasilnya 8. Supaya jadi mutlak sama dengan, berarti hasilnya 2 dikali X mutlak X dikurang 4 pindah ke sebelah, karena perkalian pindah ke sebelah jadi pembagian. Jadi mutlak X dikurang 4 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan nilai mutlak X dikurang 4 sama dengan 4. Dia akan bernilai positif untuk X dikurang 4 lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif 4 untuk X dikurang 4 kurang dari 0. Yang pertama dulu, X dikurang 4 sama dengan 4. Negatif 4 pindah ke sebelah jadi positif 4. Jadi X sama dengan 4 ditambah 4, X sama dengan 8. Yang kedua, X dikurang 4 sama dengan negatif 4. Negatif 4-nya kita pindah ke sebelah menjadi positif 4. Jadi X sama dengan negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk syaratnya yang pertama, X dikurang 4 lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 4. Dengan negatif pindah ke sebelah jadi positif. Nah, jadi X sama dengan 8, apakah benar nilainya lebih dari sama dengan 4? Nah, maka benar. Yang untuk persamaan kedua, X sama dengan 0, apakah benar nilainya X nilainya kurang dari 4? Benar. Jadi himpunan penyelesaiannya X sama dengan 0 atau X sama dengan 8. Kita bisa kita tulis HP sama dengan 0,8. Nah, contoh yang keempat, persamaan nilai mutlak. Nah, bentuk nilai mutlaknya ada nilai X di luar dari tanda mutlak. Nah, tadi kan contoh-contoh sebelumnya nilai variabel X itu hanya ada di dalam tanda mutlak. Yang di luar tanda mutlak itu ada angka. Nah, yang ini bagaimana kalau ada nilai variabel X di luar tanda mutlak? Nah, penyelesaiannya sama saja. Kita jadikan mutlak sama dengan. Jadi, nilai negatif X itu kita pindah ke sebelah menjadi positif
X. Nah, ini saya tukar. Jadi mutlak 2x ditambah 1 sama dengan x ditambah 2. Nah, karena penjumlahan sama ya, kita tukar. Nah, ini sama saja. Untuk persamaan 1, 2x tambah 1 sama dengan positif dari x ditambah 2. Untuk persamaan yang keduanya, 2x ditambah 1 sama dengan negatif dari x ditambah 2. Nah, jadi yang satu positif, yang satunya lagi negatif. Untuk syaratnya tetap yang satu lebih dari sama dengan 0, yang kedua kurang dari 0. Nah, yang pertama 2x tambah 1 sama dengan x tambah 2. Yang kita kumpulkan, x nya kita pindah ke sebelah kiri, untuk yang angka kita pindah ke sebelah kanan. Nah, jadi 2x, x nya kita pindah ke kiri menjadi negatif x, 1 kita pindah ke kanan menjadi 2 dikurang 1. Jadi 2x dikurang x sama dengan x sama dengan 2 dikurang 1, 1. Jadi x sama dengan 1. Nah, untuk syaratnya, yang pertama syaratnya 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan 0, atau 2x, satunya kita pindah ke sebelah jadi negatif 1, 2x lebih dari sama dengan negatif 1, atau x lebih dari sama dengan negatif setengah. Nah, apakah benar x sama dengan 1 itu lebih dari sama dengan setengah? Benar ya. Nah, untuk persamaan yang kedua, untuk persamaan yang kedua, 2x ditambah 1 sama dengan negatif x tambah 2. Jadi kita ubah dulu, ini karena ini dalam kurung, kita buka dulu kurungnya. Jadi 2x ditambah 1 sama dengan negatif kali x, negatif x, negatif kali 2, negatif 2. Jadi 2x ditambah 1 sama dengan negatif x dikurang 2. Sama, kita pindah x nya ke sebelah kanan, angka yang bila ada angka pindah ke sebelah kiri. Jadi 2x ditambah x sama dengan negatif 2 plus 1 dipindah ke sebelah jadi negatif 1. Jadi 3x sama dengan negatif 3. 3x sama dengan negatif 3, maka x sama dengan negatif 3 per 3. Jadi x nya sama dengan negatif 1. Nah, syaratnya 2x ditambah 1 kurang dari 0, atau 2x kurang dari negatif 1, x kurang dari negatif setengah. Apakah benar x sama dengan negatif 1 itu kurang dari negatif setengah? Misalnya benar, maka 1 dan negatif 1 merupakan hubungan penyelesaian, atau bisa kita tulis HP sama dengan negatif 1,1. Untuk contoh persamaan nilai mutlak yang kelima, nah bentuknya nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Nah, kalau tadi kan nilai mutlak sama dengan angka. Nah, yang ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nilai mutlak sama dengan nilai mutlak ini. Nilai mutlak x tambah 1 sama dengan 3 dikurang x. Nah, ini harus kita ubah dulu menjadi ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama tambah yang kedua dikali yang pertama dikurang yang kedua sama dengan 0. Nah, kita buka kurungnya dulu. X ditambah 1 tetap ditambah 3 ditambah positif kali negatif tetap negatif. Jadi x ditambah 1 tambah 3 dikurang x. Yang kedua, yang dalam kurung yang kedua, kita buka kurungnya. X ditambah 1 buka kurung tetap negatif dikali 3, negatif 3, negatif kali negatif positif x sama dengan 0. Kita sederhanakan, x dikurang x ditambah 4. Ini x ditambah x, 1 dikurang 3 negatif 2. X dikurang x 0, jadi sisa 4.
X ditambah X, 2X dikurang 2 sama dengan 4 dikali 2X, 8X, 4 dikali negatif 2, negatif 8 sama dengan 0. 8X sama dengan 0 ditambah 8. Ini negatif 8, kita pindah ke sebelah jadi positif 8. 8X sama dengan 8, X sama dengan 8 per 8, X nya sama dengan 1. Nah, untuk mutlak sama dengan mutlak tidak perlu lagi kita pakai syarat, karena itu sudah menjadi penyelesaian, sudah menjadi himpunan penyelesaian. Jadi X himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau HP-nya sama dengan 1. Nah, untuk contoh yang ke-6 itu tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan nilai mutlak berikut. Nah, untuk persamaan nilai mutlaknya adalah yang dalam nilai mutlak adalah pecahan. Nah, nilai mutlak dari 2X dikurang 1 per 4X ditambah 3 sama dengan 1. Nah, menurut sifat nilai mutlak yang ada di awal tadi, apabila dia pecahan ini bisa kita pisah. Nah, ini yang per kita pisah, jadi nilai mutlak 2X dikurang 1 per nilai mutlak 4X ditambah 3 sama dengan 1. Nah, karena ini pecahan, kita kali silang. Nah, jadi 2X dikurang 1 sama dengan 4X ditambah 3 kali 1. Nah, kita bisa kita tulis nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak 4X ditambah 3. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti contoh 5 tadi. Nah, ini bentuknya nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Kita ubah ini yang pertama, nilai mutlak yang pertama, ini nilai mutlak yang kedua. Nilai mutlak yang pertama ditambah nilai mutlak yang kedua dikali nilai mutlak yang pertama dikurang nilai mutlak yang kedua sama dengan 0. Nah, kita buka kurangnya, jadi 2X dikurang 1 ditambah 4X ditambah 3 ditambah 3. Yang kurang yang kedua, 2X dikurang 1, negatif 4 kali negatif dikali 4X, negatif 4X, negatif kali 3 negatif 3 sama dengan 0. 2X ditambah 4X, negatif 1 tambah 3, 2, 2X dikurang 4X, negatif 1 dikurang 3, negatif 4 sama dengan 0. Nah, 2X tambah 4X, 6X ditambah 2. 2X dikurang 4X min 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, karena ini sudah perkalian sama dengan 0, maka bisa kita pisah menjadi 6X ditambah 2 sama dengan 0, sehingga 6X sama dengan 2 nya kita pindah ke sebelah jadi negatif 2, X sama dengan negatif 2 per 6, X nya sama dengan negatif 1 per 3, atau negatif 2X dikurang 4 sama dengan 0. Negatif 4 nya kita pindah ke sebelah jadi positif 4. Negatif 2X sama dengan 0 ditambah 4. Nah, sampai di situ dulu contoh-contoh dari persamaan nilai mutlak. Untuk tugasnya silahkan kerjakan soal berikut. Nilai ada 5 soal. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa kembali. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.